Ya, perkenalkan nama saya Samuel Langga Siagian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemeliharaan mesin tahap 1, clustering dengan dataset kendaraan. Untuk formulasi masalah, membagi para pemilik kendaraan ke dalam beberapa cluster untuk keperluan prediksi. Dengan library, Pandas, NumPy, Random, Matplotlib, Seaborn, Escalar untuk preprocessing data. Eksplorasi dan persiapan data, di sini hanya memasukkan CSV ke dalam data frame, lalu melihat shape-nya, rows and column, 285.831 rows dan 12 column. Untuk sampel data di sini, untuk mengetahui seperti apakah data yang diberikan, lalu kita mengidentifikasi data-data tersebut. Ke dalam ada 2 tipe variabel, prediktor dengan jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, dan lama berlangganan, dengan target yaitu tertarik yang di bold. Dengan tipe data, karakter atau string, yaitu jenis kelamin, kendaraan rusak, dan tipe data numerik, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan tertarik. Untuk variabel kategori dengan kategori kategorikal adalah jenis kelamin, SIM, kode daerah, sudah asuransi, kendaraan rusak, dan tertarik. Untuk discrete ada premi, kanal penjualan, dan continuous, umur kendaraan, dan lama berlangganan. Sini simple statistik hanya menghitung jumlah data dari setiap kolom. Bisa lihat di sini ada perbedaan antara ID dan beberapa variabel lainnya. Di sini memperlihatkan bahwa di sini ada data yang hilang atau baris-baris data yang tidak ada datanya, dan ini harus kita bersihkan data cleansing dengan cara kita drop NA. Drop NA di sini adalah menghapus satu baris penuh data bila di baris tersebut ada data yang hilang atau kosong. Nah, di sini hanya kita untuk melihat info dari data frame tersebut, data frame trend. Bisa dilihat untuk jumlah datanya di sini sudah sama semua dengan count-nya non-null, dan bisa dilihat data type-nya untuk mempermudah kita untuk mengetahui data type dari setiap variable. Lalu karena variable str atau objek itu tidak bisa kita proses atau tidak bisa kita lakukan perhitungan, maka kita harus ubah dulu. Untuk jenis kelamin, pria menjadi 0, wanita menjadi 1. Untuk variabel umur kendaraan di bawah 1 tahun menjadi 0, 1-2 tahun menjadi 1, di atas 2 tahun menjadi 2. Dan untuk variabel kendaraan rusak, tidak 0, pernah 1. Di sini kita describe untuk mengetahui beberapa atribut seperti count, min, STD, nilai terkecil, min, nilai kuartil pertama 25%, 50%, 70%, dan nilai paling besar maksimal. Lalu kita lakukan normalisasi data supaya data yang kita gunakan itu tidak berjarak terlalu jauh, supaya klasterisasinya berjalan dengan baik dan mendapatkan pengelompokan dengan baik. Untuk itu kita lakukan normalisasi agar data tidak terlalu memiliki jaraknya jauh, terpaut terlalu jauh. Nah, di sini untuk korelasi dari setiap variabel, kita bisa lihat korelasi ini digunakan untuk kita mengetahui variabel apa yang cocok untuk digunakan atau dikombinasikan untuk melakukan prediksi. Warna semakin terang itu berarti korelasi saling terkorelasi, dengan warna yang lebih gelap itu berkebalikan. Nah, di sini saya membagi data menjadi 2, yaitu trend dan valid, 80% untuk trend dan validasi 20%. Jadi 80% dari 171 sekian ribu adalah 136.000 sekian. Dan saya pertama-tama menggunakan 2 kolom atau 2 variabel, yaitu variabel dengan kolom indeks kedua dan 10, yaitu umur dan lama berlangganan.
Lalu saya hanya menggunakan 1000 saja untuk mempercepat prosesnya pada saat ini dengan data frame yang telah kita lakukan split data, yaitu X. Nah, di sini pemodelan, di sini rincian pemodelan nanti saya akan tampilkan untuk hasil akhir pemodelannya dengan full-nya. Ini hanya saya bagi beberapa part untuk menampilkan lebih baik. Jadi di sini melakukan scatter plot untuk menampilkan peta persebaran data. Di sini saya memasukkan jumlah row X shape 0 ke dalam variable M dan jumlah kolom X shape 1 ke dalam N dan menentukan jumlah iterasi. Oke, di sini saya melakukan menentukan jumlah K. Yang pertama adalah 2. Jadi di sini langsung membuat array centroid dan melakukan pemberian nilai acak untuk menentukan posisi centroid. Jadi kita ambil posisi centroid itu secara acak sejumlah 2 karena K-nya sama dengan 2. Di sini untuk tampilan doang saya lakukan variable data. Di sini ada centroid 0, 1. Lalu di sini hanya penampilan data, scatter plot seperti biasa. Nah, di sini Euclidean distance atau penghitungan jarak menggunakan Euclidean distance hanya kita mengurangi mencari jarak dari node 1 ke centroidnya. Jadi kita menghitung jarak dari node ke centroid ke centroid yang ada. Jadi karena ada 2 centroid, jadi kita menghitung dari X ke centroid 1 dan X ke centroid 2 gitu. Untuk setiap baris, jadi ada 1000 data, kita melakukan 1000 perhitungan untuk 2 centroid. Nah, di sini saya membuat variabel baru C np argmin. Di sini digunakan untuk mengetahui dia nilai minimalnya berada pada indeks berapa gitu. Di sini saya gunakan untuk mengetahui dia lebih dekat kepada centroid ke berapa. Jadi di sini nih centroid ke 1, kedua, ke 1 ini didapat dari nilai argmin tadi. Jadi saya tahu untuk baris ke 0 atau data ke 0 itu dia lebih dekat ke centroid ke 1. Nah, di sini saya lakukan data splitting. Jadi saya kelompokkan data-data yang dekat dengan centroid 1 dengan centroid 1 dan data yang dekat dengan centroid 2 dengan centroid kedua. Jadi saya bagi ke dalam dua centroid yang berbeda untuk 2 array yang berbeda. Jadi di sini hanya melakukan splitting. Di sini di sini pembuatan array. Di sini pembagian si datanya yang satu dengan yang dekat dengan satu dengan satu, yang dekat centroid 2 dengan 2 gitu. Di sini saya lakukan transpose agar setelah kita menghitung nilai minnya, kita dapat mendapatkan shape centroid shape dengan posisi centroid yang baru gitu maksudnya. Jadi di sini setelah melakukan min gitu kan, perhitungan rata-rata dari split yang tadi telah ditranspose, kita masukkan ke dalam array centroid yang bentuknya transpose dari split. Nah, dan nilai min dari jarak tadi itu menentukan centroid yang baru, posisi centroid yang baru untuk iterasi berikutnya. Ini split seperti ini, salah satu datanya. Nah, ini itu hanya perulangan untuk yang tadi. Ini Euclidean distance-nya, ini data splitting-nya saya hanya lakukan sebanyak iterasi gitu. Dan di sini penunjuk datanya, sini ada di sini. Nah, untuk hasil akhirnya dari codingannya di sini pemodelan. Jadi saya buat kelas kamin dan di sini saya untuk pembuatan objek. Di sini untuk random nilai centroid pertama kali inisiasi. Di sini untuk
perhitungan nilai kaminnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, ini iterasi sebanyak berapa kali perhitungan Euclidean distance. Di sini eh, pengelompokan sentroidnya, dan di sini untuk apa? Nanti outputnya dari objek menjadi variabel. Dan di sini untuk perhitungan penilaian elbow method untuk evaluasi. Nah, jadi saya hanya buat array WCSS ini untuk elbow method. Jadi di sini karena evaluasinya kita harus menghitung mulai dari pertama saya sampai ke 10, jadi saya tulis ini 11. Jadi saya melakukan perhitungan kamin K1 sampai K10 gitu. Jadi saya hanya memanggil fungsi di sini, memanggil fungsi fit, memanggil kelasnya di sini, dan mengeluarkan output sama centroidnya dari tadi fungsi predict. Lalu menghitung nilai elbow-nya. Nah, ini hanya penampakan nilai elbow-nya. Bisa kita ketahui bahwa elbow-nya itu patah di kamin K92. Berarti dan nilai tertingginya di sini karena K1 itu hanya satu kelompokan dan K2 adalah menjadi dua kelompok. Jadi kita sudah ketahui K terbaik, jumlah K terbaik adalah 2. Oke, untuk eksperimen saya lakukan untuk yang pertama yang tadi yang telah saya lakukan itu untuk variabel umur dan lama berlangganan, dan untuk berikutnya umur dan premi, umur kanal penjualan, premi dan kanal penjualan, dan kanal penjualan dan lama berlangganan. Nah, sama saya tinggal memanggil fungsinya, saya tinggal mengubah di sini mengubah variabel data frame-nya menjadi array, lalu saya menghitung kaminnya dan elbow-nya, dan kita lihat elbow metodenya dapat seperti ini, untuk eksperimen 3 juga sama seperti ini, eksperimen 4 seperti ini, dan eksperimen 5 seperti ini. Dan dari hasil kelima eksperimen tersebut ternyata didapat bahwa nilai kamin terbaik itu didapat dari variabel dari eksperimen kelima, kanal penjualan dan lama berlangganan. Untuk nilai elbow sum methodnya itu di sekitar 80 sampai 90. Jadi lebih baik daripada yang tadi pertama kita lakukan. Begitu. Untuk kesimpulannya berarti eksperimen kelima ini didapatkan nilai kamin yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi tubes pertama tahap 1 pembelajaran mesin. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.